sponsor Juman. Terima kasih ya Mas, sudah mengembalikan dompetku dengan utuh. Seorang pemuda miskin dengan hati yang jujur menemukan dompet milik seorang CEO wanita cantik yang kesepian. Keputusan kecil yang ia ambil malam itu ternyata mengubah seluruh jalan hidupnya. Bagaimana kisah pertemuan tak terduga ini berakhir dengan cinta dan kebahagiaan? Sebelum kita mulai ceritanya, coba tuliskan di kolom komentar, kalian menonton video ini dari daerah mana saja? Kami ingin tahu seberapa luas keluarga besar kita di channel ini. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar kisah inspiratif ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Terima kasih banyak, dan mari kita mulai ceritanya. Gerimis sore itu menyapu jalanan Surabaya, membuat trotoar basah dan licin. Lampu-lampu jalan berkilauan di permukaan aspal yang tergenang air. Di tengah keramaian kota, seorang pemuda berusia 23 tahun melangkah pelan sambil menggenggam secari kertas lusuh berisi daftar obat. Namanya Erwin, seorang pemuda sederhana yang sudah terbiasa ditempa oleh kerasnya hidup. Baju yang ia kenakan sudah mulai pudar warnanya, sandal jepit yang dipakainya pun tampak aus. Namun, di balik kesederhanaan itu, wajahnya menyimpan keteguhan hati. Malam itu ia tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan ibunya yang sedang terbaring sakit di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Sejak ayahnya meninggal, Erwin menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja serabutan, kadang menjadi kuli panggul di pasar, kadang mengantar barang dengan upah seadanya. Semoga uang ini cukup, gumam Erwin lirih, menatap beberapa lembar uang yang terlipat rapi di saku celana. Uang itu hasil jerih payahnya bekerja dari pagi hingga malam, menahan lapar demi bisa membeli obat untuk ibunya. Di depan sebuah apotek yang cukup ramai, Erwin berhenti. Gerimis semakin deras, menetes di rambutnya yang basah. Ia masuk, menyerahkan kertas daftar obat kepada petugas. Tolong, ini obat untuk ibu saya. Bisa dicek, berapa biayanya? Tanyanya dengan nada sopan. Petugas apotek itu menatap daftar, lalu mengetik cepat di komputer. Totalnya Rp250.000. Mas, ucapnya. Erwin menelan ludah. Jumlah itu lebih besar dari yang ia perkirakan. Ia merogoh saku, menghitung uang kertas yang tersisa. Pas sekali. Namun itu berarti malam ini ia tidak akan bisa membeli makan. Tidak apa-apa, yang penting ibu sembuh. Batinnya, sambil menyerahkan uang kepada petugas. Sambil menunggu obat disiapkan, Erwin duduk di kursi plastik dekat jendela. Dari kaca, ia melihat orang-orang berlalu lalang dengan payung, sebagian naik mobil mewah yang berlomba menembus hujan. Erwin tersenyum getir. Dunia terasa timpang, tapi ia sudah terbiasa dengan perbedaan itu. Beberapa menit kemudian, obat-obatan diserahkan kepadanya. Erwin mengucapkan terima kasih dan menyimpannya hati-hati di dalam plastik. Ia tahu, obat itu adalah harapan ibunya untuk pulih. Saat melangkah keluar, dingin malam menusuk tubuhnya. Namun hatinya hangat oleh rasa kasih sayang yang besar. Setiap langkah kaki yang menapak trotoar basah itu hanya satu tujuan, pulang ke rumah dan menyerahkan obat pada ibunya. Di tengah perjalanan, Erwin terus berdoa dalam hati. Ya Tuhan, sembuhkan ibuku. Jangan biarkan aku kehilangannya. Hanya beliau satu-satunya yang aku punya. Gerimis masih setia menemani langkah Erwin. Ia tak tahu, perjalanan sederhana malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Sebuah kejadian tak terduga menunggu di depan, yang akan mempertemukannya dengan seseorang dari dunia yang sama sekali berbeda dengan dirinya. Langkah Erwin semakin cepat menapaki trotoar basah. Plastik berisi obat untuk ibunya ia genggam erat. Takut jika tergelincir atau terjatuh karena jalanan licin. Malam itu Surabaya semakin sunyi. Hanya suara hujan yang menetes dan sesekali deru mobil melintas membelah keheningan. Namun, saat melewati persimpangan jalan yang agak sepi, pandangan Erwin tertumbuk pada sesuatu. Sebuah dompet kulit hitam tergeletak di trotoar, sebagian terendam genangan air hujan. Erwin berhenti, menunduk, lalu memungutnya. Dompet itu terlihat mewah, bahannya jelas bukan barang murahan. Hatinya mulai diliputi rasa ragu. Dengan tangan sedikit bergetar, ia membuka dompet tersebut. Di dalamnya, ia menemukan segepok uang tunai, ratusan ribu hingga lembaran 50.000, tebal dan menggiurkan. Ada pula beberapa kartu bank, kartu nama, serta sebuah KTP. Nama pada kartu itu terbaca jelas,
Larissa Putri Anindya, seorang wanita berusia 32 tahun. Erwin terpaku. Astaga, ini uang banyak sekali, bisiknya pelan, matanya terbelalak. Sejenak ia terdiam di bawah rintik hujan. Hatinya diliputi dilema. Dengan uang sebanyak ini, ia bisa membeli makanan bergizi untuk ibunya, membayar kontrakan yang hampir jatuh tempo, bahkan menyimpan sedikit untuk kebutuhan mendesak lainnya. Bayangan ibunya yang lemah terbaring di rumah kembali terlintas di benaknya. Namun bersamaan dengan itu, suara hatinya berbisik, "Itu bukan milikmu, Win. Kamu menemukan, bukan berarti berhak memilikinya." Erwin menghela napas panjang, menutup dompet itu rapat-rapat. Hujan semakin deras, menetes membasahi wajahnya, seakan ikut menguji hatinya. Ia duduk sebentar di pinggir trotoar, menatap plastik obat di tangannya lalu menatap dompet. Dilema moral itu membuat dadanya sesak. Aku bisa saja mengambil uang ini, tak ada yang tahu. Tapi kalau ibu tahu, beliau pasti kecewa padaku. Aku tak mau mengecewakannya, gumamnya lirih. Dengan keyakinan penuh, Erwin akhirnya berdiri. Ia memutuskan untuk mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Ia tahu alamat rumah Larissa tercantum jelas di KTP. Memang letaknya di kawasan elit Surabaya, jauh dari kehidupannya yang sederhana. Tapi itu tidak masalah. Yang penting, ia telah memilih jalan yang benar. Plastik obat ia selipkan di tas kainnya. Sementara dompet hitam itu ia simpan hati-hati di dalam jaket agar tidak semakin basah. Meski ada rasa berat, ada pula kelegaan tersendiri di dalam hatinya. Seolah ia baru saja memenangkan pertarungan melawan nafsu dan keserakahan. Langkahnya kembali menyusuri trotoar, kali ini dengan beban tambahan. Bukan hanya plastik obat, melainkan juga sebuah amanah besar. Di tengah hujan yang semakin mengguyur, Erwin berbisik pada dirinya sendiri. Semoga pemiliknya masih sehat, dan semoga beliau bersyukur dompet ini kembali. Aku hanya ingin melakukan hal yang benar. Ia tidak tahu, keputusan itu akan menjadi awal pertemuannya dengan sosok wanita yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Malam semakin larut, namun langkah Erwin tak berhenti. Dompet hitam yang baru saja ditemukannya kini tersimpan aman di dalam jaket lusuh yang melekat di tubuhnya. Hujan deras membuat bajunya semakin basah. Tapi ia tak peduli. Dalam benaknya hanya ada satu tujuan, mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Alamat yang tertera di KTP menunjukkan sebuah kawasan elit di tengah kota, jauh berbeda dengan lingkungan kontrakan kecilnya di pinggiran Surabaya. Untuk mencapainya, ia harus menempuh perjalanan cukup panjang. Dengan uang pas-pasan yang tersisa setelah membeli obat, ia tahu tak mungkin naik taksi atau ojek online. Pilihan satu-satunya hanyalah angkot. Erwin melangkah ke halte terdekat, menunggu dengan sabar meski tubuhnya mulai menggigil diterpa angin malam. Angkot yang lewat satu persatu tampak penuh. Bahkan ada yang tak mau berhenti melihat kondisinya yang basah kuyup. Ia menghela napas, menunduk, namun tidak menyerah. Beberapa menit kemudian, sebuah angkot berhenti. Ia segera naik, duduk di pojok sambil memeluk tas kain yang berisi obat dan dompet titipan itu. Perjalanan terasa lambat. Jalanan macet oleh genangan air, lampu-lampu kendaraan memantul di aspal basah. Di dalam angkot, beberapa penumpang melirik Erwin dengan tatapan aneh. Mungkin karena penampilannya sederhana dan basah kuyup. Tapi Erwin tak peduli. Hatinya lebih sibuk memikirkan bagaimana reaksi pemilik dompet nanti. Setelah hampir setengah jam, angkot berhenti di dekat gerbang besar kawasan elit. Dari sini, ia harus berjalan kaki. Jalanan menuju perumahan itu sepi, hanya diterangi lampu jalan yang berderet rapi. Rumah-rumah besar berdiri megah di kiri kanan, pagar tinggi dengan kamera pengawas di setiap sudut. Kontras sekali dengan tempat tinggal Erwin yang sederhana dan berdinding triplex. Langkahnya sempat ragu saat sampai di depan sebuah rumah megah berwarna putih, alamat yang sama persis dengan yang tertera di KTP. Pagar tinggi dan suasana sunyi membuatnya merasa asing, seolah ia memasuki dunia lain. Hanya untuk mengembalikan dompet, Win. Tidak lebih. Bisiknya, berusaha menenangkan diri. Ia menekan bel di samping pagar. Suara bel berdengung nyaring, menggema di dalam rumah besar itu. Erwin menunggu, jantungnya berdegup kencang. Hujan mulai reda, hanya sisa gerimis yang menetes pelan. Dari dalam, terdengar langkah kaki mendekat. Seorang satpam muncul, menatapnya dengan curiga. "Malam, ada perlu apa?"
Tanyanya dengan nada dingin. Erwin gugup sejenak, lalu mengeluarkan dompet dari jaketnya. Maaf, Pak. Saya menemukan dompet ini di jalan. Kalau tidak salah, milik Ibu Larissa yang tinggal di sini. Satpam itu mengamati dompet, lalu menatap Erwin dengan wajah setengah tidak percaya. Tunggu sebentar, ucapnya, lalu masuk ke dalam rumah membawa dompet itu. Erwin berdiri menunggu di depan pagar, hatinya campur aduk. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang ia tahu, ia sudah berusaha keras menempuh perjalanan panjang hanya untuk melakukan hal yang benar. Di balik pintu rumah megah itu, seseorang yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya sebentar lagi akan muncul. Gerimis tipis masih menetes ketika Erwin berdiri canggung di depan pagar rumah megah itu. Tangannya dingin, bukan hanya karena udara malam, tapi juga karena rasa gugup yang mendera. Ia menunggu dengan sabar, sesekali menatap ke dalam rumah yang terlihat terang benderang. Beberapa menit kemudian, suara langkah terdengar lagi dari arah dalam. Pagar perlahan terbuka, dan muncullah sosok wanita elegan dengan balutan gaun sederhana namun tampak berkelas. Wajahnya cantik, meski terlihat sedikit lelah. Usianya jelas lebih matang dari Erwin, mungkin sekitar awal 30-an. Namun, ada sorot mata yang teduh dan anggun. "Ya, saya Larissa. Katanya Anda menemukan dompet saya?" ucap wanita itu. Suaranya lembut tapi penuh wibawa. Erwin segera menundukkan kepala, lalu menyodorkan dompet yang tadi ia bawa dengan hati-hati. "Iya, Bu. Saya menemukannya di jalan, dekat persimpangan. Maaf kalau dompetnya agak basah karena hujan." Larissa menatap dompet itu dengan mata melebar. Ia segera membukanya, mengecek isi di dalamnya. Semua uang, kartu, dan dokumen masih lengkap. Seketika, raut wajahnya berubah, terkejut, lalu haru. "Ya Tuhan! Ini benar-benar dompet saya. Kamu tidak mengambil sepeser pun?" tanyanya, setengah tak percaya. Erwin menggeleng cepat. "Tidak, Bu. Saya hanya ingin mengembalikannya. Itu bukan hak saya. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan." Larissa terdiam. Kata-kata sederhana itu menohok hatinya. Selama ini, ia sering dikelilingi orang-orang yang hanya peduli pada harta dan kepentingannya sendiri. Tapi malam ini, seorang pemuda asing dengan pakaian sederhana justru datang membawa kejujuran yang begitu murni. "Terima kasih banyak," ucap Larissa lirih. Matanya berkaca-kaca, suara emosional yang tak bisa ia sembunyikan. "Kamu tahu, dompet ini sangat penting bagiku, bukan hanya karena uangnya, tapi ada dokumen kerja yang harus kupakai besok. Aku bahkan tidak tahu harus bagaimana jika kehilangan itu semua." Erwin tersenyum tipis, lalu menunduk lagi. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang sudah kembali. Kalau begitu, saya pamit. Masih ada ibu saya di rumah yang harus saya rawat." Larissa spontan menahan langkah Erwin. "Tunggu," ucapnya, lalu mengambil beberapa lembar uang dari dalam dompet. "Ini, ambil sebagai imbalan. Kamu pantas mendapatkannya." Namun Erwin menggeleng keras, wajahnya tegas. "Maaf, Bu. Saya tidak bisa menerima. Saya hanya ingin melakukan hal yang benar, bukan mencari imbalan." Larissa terdiam, semakin kagum. Di dunia yang penuh kepura-puraan, masih ada orang seperti Erwin. Ada sesuatu yang bergetar di hatinya. Rasa kagum sekaligus tersentuh. Ia melihat pemuda itu yang berdiri dengan pakaian basah kuyup, tapi mata yang jernih dan penuh ketulusan. "Baiklah," ucap Larissa pelan, akhirnya menurunkan tangannya. "Kalau begitu, izinkan aku berterima kasih dengan caraku nanti. Malam ini setidaknya biar aku tahu, masih ada orang jujur di dunia ini." Erwin hanya tersenyum kecil, menunduk hormat, lalu berpamitan. Saat ia melangkah pergi meninggalkan rumah megah itu, Larissa masih berdiri di depan pagar, menatap punggungnya yang semakin menjauh. Ada perasaan asing yang muncul di hatinya, hangat, haru, dan entah kenapa ia merasa tidak lagi sendirian. Malam semakin larut ketika Erwin akhirnya tiba kembali di rumah kontrakannya. Tubuhnya lelah, pakaian masih lembab oleh sisa gerimis, namun wajahnya terasa lebih lega. Dompet yang ia kembalikan tadi membuat hatinya tenang, seolah beban besar telah ia lepaskan. Ia segera masuk, mendapati ibunya yang masih terbaring di kasur tipis di ruang depan. "Bu, ini obatnya,"
ucap Erwin lembut, sambil menyodorkan plastik berisi obat. Wajah ibunya tampak lemah. Namun senyum hangat tetap terukir. Terima kasih, Nak. Kau selalu jadi penopang ibu, lirihnya. Setelah memastikan ibunya minum obat, Erwin beristirahat di kursi kayu. Namun, pikirannya masih terbayang pada pertemuan singkat dengan Larissa, wanita pemilik dompet itu. Wajah cantiknya, matanya yang berkaca-kaca, serta tutur katanya yang lembut membuat Erwin merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia menggeleng cepat, menepis pikirannya sendiri. Tidak mungkin. Dia dari dunia yang berbeda denganku. Batinnya. Namun takdir rupanya punya cara unik untuk mempertemukan mereka kembali. Keesokan malamnya, ketika Erwin sedang menyiapkan air hangat untuk ibunya, tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ragu-ragu, ia mengangkat. Halo, ini Erwin? Suara wanita terdengar di seberang. Iya, benar. Dengan siapa ini? Jawab Erwin sopan. Aku Larissa, pemilik dompet yang kamu kembalikan kemarin. Maaf mengganggu, bolehkah aku meminta tolong? Erwin terdiam sebentar. Tentu, Bu. Ada apa? Sebenarnya aku kurang enak badan malam ini. Badan panas, kepala pusing, aku sendirian di rumah. Entah kenapa, aku teringat padamu. Apakah kamu bisa datang sebentar? Suara Larissa terdengar lemah, namun jujur. Hati Erwin bergetar. Ia tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi ia juga merasa sulit menolak permintaan itu. Setelah memastikan ibunya sudah tertidur pulas, Erwin pamit sebentar pada tetangga sebelah untuk berjaga-jaga jika ibunya butuh sesuatu. Lalu ia berangkat menuju rumah Larissa. Sesampainya di sana, Satpam langsung mempersilakan masuk. Larissa tampak pucat, terbaring di sofa ruang tamu dengan selimut tipis. Rambutnya terurai, wajah cantiknya tampak lesu. Erwin segera menghampiri dengan penuh kepedulian. Ibu harus minum obat dan istirahat. Saya akan buatkan teh hangat, ujar Erwin tanpa ragu. Ia segera bergerak ke dapur, menyiapkan teh jahe sederhana dari bahan yang tersedia. Setelah itu, ia membantu Larissa duduk perlahan dan menyodorkan cangkir hangat itu. Larissa menatap Erwin dengan mata sendu, lalu tersenyum tipis. Terima kasih. Kamu benar-benar tulus. Aku merasa ada seseorang yang peduli padaku lagi setelah sekian lama. Erwin hanya tersenyum kecil, berusaha menutupi rasa canggung. Siapapun pasti akan melakukan hal yang sama, Bu. Namun Larissa tahu, tidak semua orang akan begitu peduli, apalagi seorang pemuda sederhana yang baru saja ia kenal. Malam itu, di antara obrolan singkat dan perhatian kecil dari Erwin, Larissa merasakan sesuatu yang hangat mengisi hatinya yang selama ini sepi. Erwin pun merasakan hal serupa. Di balik jarak sosial dan perbedaan dunia mereka, ia merasakan benih keakraban mulai tumbuh. Malam itu bukan hanya malam ketika ia membantu seseorang yang sakit, tapi juga malam yang membuka pintu baru bagi hubungan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu Surabaya masih basah sisa hujan malam. Erwin sedang duduk di teras kontrakan kecilnya, menjemur pakaian sambil sesekali melirik ke dalam rumah. Ibunya masih tidur setelah semalaman batuk-batuk. Wajah Erwin lelah. Namun ada sedikit senyum lega karena obat yang ia beli mulai menunjukkan efeknya. Saat ia hendak masuk rumah, suara deru mesin mobil berhenti di depan kontrakan. Erwin mengernyit. Jarang sekali ada mobil masuk gang sempit seperti ini. Dari balik jendela mobil hitam berkelas itu, muncullah sosok wanita yang sudah ia kenal, Larissa. Erwin terkejut, buru-buru menghampiri. Bu Larissa? Apa benar ini Anda? Tanyanya kaget. Larissa tersenyum kecil, tampak anggun meski hanya mengenakan kemeja putih sederhana. Ya, Erwin. Maaf jika aku tiba-tiba datang tanpa kabar. Aku ingin bertemu denganmu dan ibumu, kalau diperbolehkan. Dengan wajah kikuk, Erwin mempersilakan Larissa masuk ke kontrakan sederhana itu. Ruangan sempit dengan dinding tripleks, kursi kayu tua, dan rak buku lusuh menjadi pemandangan yang jauh berbeda dengan rumah megah Larissa. Namun, Larissa tidak menunjukkan sedikit pun rasa jijik. Justru ia menatap sekeliling dengan penuh perhatian, lalu menoleh ke arah kamar tempat ibu Erwin berbaring. Ini ibumu? Tanya Larissa pelan. Iya, Bu. Namanya Ibu Sulastri. Beliau masih lemah, jawab Erwin. Larissa mendekat,
lalu menatap wajah tua itu dengan penuh empati. Ia menggenggam tangan Ibu Sulastri sejenak. Semoga lekas sembuh, Bu. Erwin anak yang luar biasa. Ia begitu peduli padamu. Ibu Sulastri hanya mampu tersenyum tipis. Namun matanya berbinar melihat sikap ramah Larissa. Setelah itu, Larissa kembali duduk bersama Erwin di ruang tamu sederhana. Erwin merasa canggung, menunduk sambil meremas jemarinya sendiri. Maaf, rumah saya sangat sederhana, Bu. Tidak sebanding dengan rumah Anda. Larissa menggeleng tegas. Tidak perlu merasa malu, Erwin. Justru aku kagum. Di balik kesederhanaan ini, aku bisa melihat ketulusanmu. Itu sesuatu yang jarang kutemui. Erwin terdiam, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Larissa menarik napas, lalu berkata dengan suara pelan tapi jelas. Sebenarnya aku datang bukan hanya untuk berterima kasih lagi. Ada sesuatu yang ingin kutawarkan padamu. Erwin menatapnya bingung. Menawarkan apa, Bu? Aku membutuhkan seseorang yang bisa kupercaya. Seseorang yang bukan hanya pekerja, tapi juga punya hati yang tulus. Selama ini aku hidup sendirian di rumah besar itu, hanya ditemani pembantu dan satpam. Setelah suamiku meninggal, rasanya kosong sekali. Dan kemarin malam, ketika kamu menemaniku saat sakit, aku merasa ada ketulusan yang membuatku nyaman, ujar Larissa, menahan emosinya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, karena itu aku ingin menawarkan pekerjaan padamu. Aku butuh seorang sopir pribadi. Gajinya cukup besar, dan kamu juga bisa tinggal di rumahku jika mau. Dengan begitu, aku tidak lagi terlalu kesepian. Erwin terdiam lama, hatinya berkecamuk. Tawaran itu sungguh besar bagi seorang pemuda sederhana sepertinya. Pekerjaan tetap dengan gaji layak, bahkan tempat tinggal. Itu berarti ia bisa membawa ibunya ke lingkungan yang lebih layak, jauh dari kontrakan sempit ini. Namun, rasa ragu juga menyelimutinya. Bu, saya tidak tahu harus bagaimana. Saya takut tidak bisa memenuhi harapan Anda. Lagi pula, kalau saya tinggal di rumah Anda, siapa yang akan merawat ibu? Ucap Erwin jujur. Larissa tersenyum bijak. Aku mengerti kekhawatiranmu. Kamu tidak harus memilih antara aku dan ibumu. Kamu boleh membawa ibumu tinggal bersamamu. Di rumahku ada kamar kosong yang bisa digunakan. Aku ingin membantumu. Sekaligus, aku ingin kamu ada di sisiku. Mata Erwin melebar, hatinya terenyuh mendengar ketulusan Larissa. Ia menunduk, mencoba menahan rasa haru. Pikirannya melayang pada masa-masa sulit yang ia jalani. Tidur lapar, bekerja keras siang malam, melihat ibunya sakit tanpa kepastian biaya. Kini, kesempatan itu ada di depan mata. Apa benar Anda tidak keberatan jika ibu ikut tinggal? Tanya Erwin, suaranya bergetar. Tidak sama sekali. Justru aku senang. Kehadiran kalian akan membuat rumahku terasa hidup kembali. Jawab Larissa lembut. Erwin menatap Larissa dengan mata berkaca-kaca. Perempuan ini bukan hanya seorang CEO kaya raya, tapi juga wanita berhati besar. Ia tidak hanya melihat Erwin dari sisi miskinnya, tapi dari ketulusan yang ia miliki. Akhirnya, Erwin mengangguk perlahan. Baiklah, Bu. Saya terima tawaran Anda. Dengan satu syarat, izinkan saya tetap merawat ibu, karena beliau adalah segalanya bagi saya. Larissa tersenyum. Kali ini lebih hangat dari sebelumnya. Itu bukan syarat, Erwin. Itu justru alasan aku semakin percaya padamu. Malam itu, kesepakatan sederhana antara Erwin dan Larissa terjalin. Sebuah keputusan yang akan mengubah seluruh jalan hidup mereka berdua. Dari seorang pemuda miskin yang hanya bermodal kejujuran, kini Erwin melangkah ke dunia baru. Sebuah dunia yang mempertemukannya lebih dekat dengan hati seorang wanita yang selama ini kesepian. Hari pertama Erwin bekerja sebagai sopir pribadi terasa seperti mimpi baginya. Ia bangun pagi-pagi, mengenakan seragam sopir yang diberikan Larissa, kemeja putih rapi, celana hitam, dan sepatu sederhana namun bersih. Ibunya, yang kini sudah mulai membaik berkat obat, menatapnya dengan mata berbinar. Erwin, akhirnya kau punya pekerjaan tetap. Ibu bahagia sekali, ucap Ibu Sulastri sambil tersenyum hangat. Erwin mencium tangan ibunya, lalu berkata, doakan saya, Bu. Semoga ini jalan yang baik untuk kita. Larissa sudah menunggu di halaman rumah megahnya.
Mobil hitam mewah terparkir rapi di garasi. Begitu melihat Erwin datang, Larissa tersenyum tipis. "Kamu rapi sekali. Aku senang melihatmu seperti ini." Erwin menunduk hormat. "Terima kasih, Bu Larissa. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Hari itu dimulai dengan rutinitas baru. Erwin mengantar Larissa ke kantor pusat perusahaannya, sebuah gedung tinggi yang berdiri gagah di tengah kota Surabaya. Sepanjang perjalanan, Erwin mengemudi dengan hati-hati. Sesekali ia melirik kaca spion, memperhatikan wajah Larissa yang tampak serius menatap layar ponselnya. Namun, di balik kesibukan itu, Erwin bisa melihat kelelahan yang seringkali disembunyikan wanita itu. Saat berhenti di lampu merah, Larissa tiba-tiba berkata pelan, "Kamu tahu, Erwin, sudah lama aku tidak merasa ada orang yang benar-benar memperhatikanku. Kebanyakan orang di sekitarku hanya melihat aku sebagai seorang CEO, bukan sebagai seorang wanita yang kadang merasa lelah dan sepi." Erwin terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara tenang, "Maaf kalau saya lancang, Bu. Tapi menurut saya, Anda wanita yang sangat kuat. Tidak semua orang bisa berdiri seteguh itu setelah kehilangan pasangan." Larissa menoleh, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih. Ucapkan kata-kata itu lagi jika suatu saat aku hampir menyerah." Perkataan itu membuat dada Erwin hangat. Ia tidak menyangka, seorang CEO kaya raya bisa sejujur itu kepadanya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Pagi Erwin mengantar Larissa ke kantor. Siang ia menunggu di parkiran atau membantu urusan rumah. Sore hingga malam ia kembali menjemput Larissa. Kadang, ketika Larissa lembur, Erwin membawakan makanan ringan untuknya. Hal-hal kecil yang tulus itu membuat Larissa merasa dihargai bukan hanya sebagai bos, melainkan sebagai manusia. Sementara itu, kehidupan Erwin juga berubah. Ia dan ibunya kini tinggal di rumah Larissa. Awalnya, ia merasa sungkan, tapi Larissa benar-benar memperlakukan ibunya dengan penuh hormat. Ibu Sulastri sering mengobrol ringan dengan Larissa, bahkan sesekali memasak masakan sederhana yang disukai mereka bertiga. Kehangatan itu perlahan mengisi kekosongan di rumah besar yang selama ini terasa dingin. Malam-malam tertentu, setelah selesai bekerja, Erwin duduk di teras bersama Larissa. Hujan rintik sering menemani mereka, ditemani secangkir teh hangat. Obrolan mereka ringan, mulai dari masa kecil, kesukaan, hingga mimpi-mimpi. "Aku dulu bercita-cita jadi guru," cerita Larissa sambil tersenyum. "Tapi hidup membawaku ke dunia bisnis." Erwin terkekeh kecil. "Kalau saya, cita-citanya sederhana. Hanya ingin melihat ibu sehat dan hidup tenang. Kalau ada rezeki lebih, ingin buka bengkel kecil. Saya suka memperbaiki motor dan mobil." Larissa menatapnya penuh minat. "Kamu selalu bicara tentang ibumu. Itu membuatku kagum, Win. Jarang ada pria muda yang begitu mengutamakan keluarga." Erwin menunduk, merasa pipinya panas. Ia tidak terbiasa dipuji, apalagi oleh seorang wanita seperti Larissa. Hari demi hari, hubungan mereka kian dekat. Meski statusnya masih sopir dan majikan, ada benih rasa yang tumbuh diam-diam. Erwin mulai melihat Larissa bukan hanya sebagai wanita sukses, tapi juga seorang manusia yang rapuh, yang membutuhkan kehangatan. Larissa pun merasakan hal sama. Erwin menghadirkan ketulusan yang tak pernah ia temukan dari pria lain, bahkan dari mereka yang seolah lebih pantas mendampinginya. Namun, kedekatan itu bukan tanpa rintangan. Beberapa staf kantor mulai bergunjing melihat betapa Larissa mempercayai sopir barunya. Bahkan satpam rumah kadang berbisik heran melihat betapa Larissa tampak nyaman berbincang dengan Erwin di teras. Tapi semua itu tidak menghalangi keakraban mereka. Suatu sore, saat matahari terbenam, Larissa berdiri di balkon rumahnya sambil menatap langit jingga. Erwin yang baru saja membersihkan mobil menghampiri pelan. "Indah ya, Bu," ujar Erwin, menatap langit senja. Larissa menoleh, tersenyum. "Indah, sama seperti perubahan dalam hidupku sejak kamu datang. Rumah ini tidak lagi terasa sepi." Hati Erwin bergetar mendengar kata-kata itu. Ia hanya bisa menunduk, menahan sesuatu yang sulit ia ungkapkan. Malam itu, di bawah langit Surabaya yang bertabur bintang, Erwin menyadari, kehidupannya sudah tidak sama lagi. Dari seorang pemuda miskin yang hanya berjuang untuk ibunya, kini ia telah menemukan arti baru.
Sebuah perjalanan menuju kedekatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu terasa berbeda. Hujan baru saja reda, menyisakan bau tanah basah yang menenangkan. Di teras rumah besar itu, Larissa duduk dengan rambut basah sedikit terurai, mengenakan gaun santai warna putih. Sementara Erwin baru saja selesai membersihkan mobil dan duduk tidak jauh darinya. Lampu taman menyinari wajah Larissa, membuatnya tampak lebih lembut dari biasanya. Erwin menatap diam-diam, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Ia tidak ingin terlihat lancang. Namun, hatinya tak bisa membohongi diri. Sejak hari-hari terakhir, perasaannya pada Larissa semakin sulit ditekan. Larissa menyeruput teh hangat, lalu melirik Erwin. Kamu selalu diam kalau duduk di sini. Padahal aku ingin ada teman ngobrol. Apa kamu segan padaku? Erwin tersenyum tipis. Bukan begitu, Bu. Saya hanya takut bicara hal yang tidak pantas. Panggil aku Larissa saja kalau sedang di luar jam kerja. Potongnya lembut. Aku tidak mau ada jarak setiap saat. Nama itu terasa asing di bibir Erwin. Namun ia mencoba. Baiklah, Larissa. Larissa tersenyum puas, seperti baru saja melewati tembok tinggi yang selama ini memisahkan mereka. Mereka lalu berbicara tentang banyak hal. Tentang masa lalu Erwin yang pahit, tentang ayahnya yang meninggalkan mereka sejak kecil, hingga tentang cita-citanya membuka bengkel. Larissa mendengarkan dengan penuh perhatian, seakan setiap kata Erwin begitu berharga. Kemudian Larissa mulai bercerita. Suaranya lirih. Aku menikah di usia muda. Suamiku meninggal karena kecelakaan pesawat. Sejak itu, semua orang menatapku hanya sebagai janda kaya. Banyak yang mendekat bukan karena diriku, tapi karena harta. Kamu tahu rasanya, kan? Dicintai hanya karena sesuatu yang kau miliki. Erwin menghela napas pelan. Ia tidak bisa membayangkan betapa berat luka itu. Saya tidak pernah punya apa-apa, Larissa. Jadi kalau suatu saat saya mencintai seseorang, itu hanya karena orangnya, bukan yang dia punya. Larissa menatap Erwin dengan mata yang berkilat lembab. Ada jeda panjang sebelum ia berkata, aku percaya kamu berbeda. Keheningan setelah kata-kata itu begitu menekan. Jantung Erwin berdetak lebih cepat. Ia ingin mengalihkan pandangan, tapi sorot mata Larissa menahannya. Larissa, suara Erwin bergetar. Saya tahu posisi saya hanya sopir. Tapi hati ini, sulit sekali untuk tidak merasakan sesuatu. Semakin lama dekat denganmu, semakin saya sadar bahwa saya bukan hanya kagum. Saya, Erwin menunduk, kedua tangannya menggenggam lututnya erat. Saya mulai jatuh hati padamu. Larissa terdiam, napasnya tertahan. Kalimat sederhana itu terasa seperti bom yang meledak di dadanya. Ia tidak menyangka Erwin seberani itu mengaku. Win, suara Larissa hampir berbisik. Kamu tahu, kan? Kalau ucapanmu itu bisa mengubah segalanya, aku takut kamu akan menyesal. Erwin mengangkat wajahnya, menatapnya lurus. Saya tidak akan menyesal. Karena lebih menyakitkan kalau saya memendam perasaan ini terus-menerus tanpa pernah kau tahu. Mata Larissa berkaca-kaca. Ia bangkit perlahan, melangkah mendekat ke kursi tempat Erwin duduk. Hanya berjarak satu lengan, ia menatapnya dengan tatapan dalam. Sejak pertama kali kamu mengembalikan dompetku, ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Aku melihat ketulusan, sesuatu yang jarang kutemui. Dan beberapa hari ini, aku merasa tidak lagi sendiri. Semua karena kamu, Erwin. Erwin tercekat. Apa itu artinya? Larissa mengangguk pelan, lalu tersenyum dengan mata basah. Aku juga jatuh hati padamu. Hening sejenak, hanya suara jangkrik yang menemani. Erwin menahan napas, tidak percaya dengan pengakuan itu. Ia, seorang pemuda miskin yang selama ini hanya berjuang untuk bertahan hidup, ternyata bisa membuat seorang CEO cantik dan terpandang membuka hatinya. Air mata Larissa jatuh tanpa ia sadari. Aku takut, Win. Dunia kita berbeda jauh. Orang-orang pasti akan menghakimi. Tapi aku tidak bisa membohongi perasaan ini. Erwin dengan hati-hati menyodorkan sapu tangan dari sakunya. Kalau dunia menolak, kita lawan bersama. Saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya hati ini. Dan hati ini memilih kamu. Larissa menerima sapu tangan itu, menyeka air matanya sambil tersenyum.
Kamu memang berbeda, Win. Kamu membuatku ingin percaya lagi pada cinta. Malam itu, di bawah langit Surabaya yang masih menyisakan sisa hujan, dua hati yang rapuh akhirnya bertemu dan saling menguatkan. Tidak ada pelukan, tidak ada genggaman tangan, hanya tatapan yang jujur dan kata-kata sederhana yang lebih tulus dari segalanya. Dan sejak malam itu, hubungan Erwin dan Larissa tidak lagi sama. Mereka bukan sekadar sopir dan majikan, melainkan dua jiwa yang terikat oleh perasaan yang mulai tumbuh. Perasaan yang akan membawa mereka ke jalan cerita baru, penuh ujian sekaligus kebahagiaan yang tak terduga. Hari itu terasa istimewa. Surabaya dipenuhi cahaya lampu malam, udara lembab setelah hujan sore, dan di rumah besar Larissa, suasana sibuk terasa sejak pagi. Hari itu ulang tahunnya, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia memutuskan merayakannya meski sederhana. Tidak ada pesta glamor dengan puluhan tamu berjas mewah, tidak ada sorotan media atau pesta dansa. Larissa ingin sesuatu yang lebih hangat, lebih nyata. Hanya keluarga dekat, beberapa rekan bisnis terpercaya, dan orang-orang yang benar-benar berarti dalam hidupnya. Dan di antara mereka, Erwin, pemuda sederhana yang kini bukan lagi sekadar sopir baginya, melainkan bagian dari hatinya. Sejak pagi, Erwin sudah membantu menata kursi di halaman, memasang lampu hias sederhana, hingga menyiapkan meja saji. Setiap gerakannya membuat Larissa tersenyum. Ada rasa nyaman yang tidak bisa ia sembunyikan. Malam tiba, halaman rumah dipenuhi cahaya lampu gantung yang berkelap-kelip. Musik lembut mengalun, tamu-tamu berbincang ramah. Larissa tampil anggun dengan gaun biru muda sederhana, namun justru itu membuatnya tampak lebih mempesona. Erwin berdiri agak jauh, menatapnya dengan bangga bercampur kagum. Hatinya penuh perasaan yang sulit lagi ia pendam. Sejak malam di teras, ketika Larissa mengaku balas mencintainya, Erwin tahu bahwa waktunya akan tiba untuk memperjelas hubungan ini. Acara berjalan hangat. Setelah tiup lilin dan potong kue, tamu-tamu mulai memberi ucapan selamat. Beberapa orang bahkan sempat bergurau soal Larissa yang masih sendiri. Seorang wanita cantik dan sukses seperti kamu harusnya sudah ada yang mendampingi, kata salah seorang tamu pria parubaya sambil tertawa. Larissa hanya tersenyum, tetapi hatinya menoleh pada Erwin. Ia tahu pria itu satu-satunya alasan ia tidak merasa sendiri lagi. Erwin merasakan dorongan kuat di dadanya. Ia tahu momen itu datang. Dengan langkah pelan namun pasti, ia maju ke tengah halaman, membuat beberapa pasang mata menoleh heran. "Permisi, boleh saya bicara sebentar?" Suaranya tegas meski hatinya berdebar kencang. Larissa menatapnya dengan kaget. Begitu pula para tamu. Namun Erwin melanjutkan, menatap langsung ke arah wanita yang kini mengisi hidupnya. "Larissa, hari ini hari ulang tahunmu. Semua orang di sini tahu betapa berharganya dirimu, baik sebagai wanita yang sukses, maupun sebagai sosok yang kuat meski pernah kehilangan. Tapi di mataku, kamu lebih dari itu. Kamu adalah seseorang yang membuatku percaya bahwa cinta bisa sederhana dan tulus." Suasana hening. Beberapa tamu mulai saling berbisik. Namun Erwin tidak goyah. "Larissa, aku hanyalah seorang pemuda miskin yang dulu hanya berjuang untuk membeli obat ibuku. Aku tidak punya harta, tidak punya jabatan. Tapi aku punya satu hal yang ingin kuberikan padamu, hatiku." Erwin menarik napas dalam, lalu dengan berani berkata, "Aku mencintaimu, Larissa. Dan malam ini, di depan semua orang yang mencintaimu, aku ingin bertanya, maukah kamu menikah denganku?" Sejenak dunia seakan berhenti. Larissa tertegun, matanya membesar, air mata mulai menggenang. Tamu-tamu terdiam, sebagian tampak terkejut, sebagian lainnya terlihat tak percaya. Salah satu kerabat Larissa berbisik cukup keras. "Apa-apaan ini? Seorang sopir melamar Larissa?" Bisikan itu menusuk telinga, tapi Erwin berdiri tegak. Ia tahu resiko dari keberanian ini. Larissa menutup mulutnya dengan tangan, menahan haru yang membuncah. Beberapa langkah ia ambil ke arah Erwin, lalu berhenti tepat di depannya. Suasana semakin tegang, semua tamu menunggu jawabannya. Erwin menunduk, hampir gemetar. Namun Larissa justru tersenyum dengan air mata jatuh perlahan. "Erwin, selama ini aku takut pada penilaian orang. Aku takut dianggap lemah hanya karena ingin dicintai. Tapi kamu sudah membuktikan bahwa cintamu tulus, tanpa syarat.
Dan aku ingin mengizinkan diriku bahagia lagi. Ia mengulurkan tangannya. Ya, Erwin. Aku mau menikah denganmu. Suara tamu bercampur antara tepuk tangan kecil dan bisikan sinis. Beberapa tidak setuju, merasa Larissa terlalu menurunkan derajatnya. Namun Larissa menggenggam tangan Erwin erat, menegaskan pilihannya. Erwin menatapnya dengan mata basah. Terima kasih. Aku janji akan menjagamu dengan seluruh hidupku. Malam itu berubah menjadi sejarah baru dalam hidup mereka. Bukan hanya ulang tahun Larissa, tapi malam pengakuan cinta yang tulus, sekaligus awal dari tantangan besar, menghadapi dunia yang mungkin menolak hubungan mereka. Di balik senyum Larissa, terselip tekad. Ia tahu banyak orang tidak akan mudah menerima keputusannya. Namun bersama Erwin, ia merasa lebih kuat. Malam itu berakhir dengan haru, bahagia, sekaligus kegelisahan akan masa depan. Namun satu hal pasti, cinta mereka kini bukan lagi rahasia. Hari-hari setelah pengakuan cinta di pesta ulang tahun Larissa penuh dengan perbincangan. Ada yang mendukung, ada yang mencibir, bahkan ada yang terang-terangan menentang keputusan Larissa menerima lamaran Erwin. Namun Larissa tidak gentar. Di hadapan siapapun, ia menegaskan bahwa kebahagiaan hidupnya tidak ditentukan oleh pandangan orang, melainkan oleh hatinya sendiri. Erwin pun menghadapi banyak bisikan dari tetangga dan teman lama. Apa kamu yakin, Win? Dia CEO, sedangkan kamu hanya anak kampung miskin. Kata-kata itu sempat membuatnya goyah. Namun setiap kali mengingat tatapan Larissa malam itu, ia kembali teguh. Cinta tidak mengenal kasta, itulah keyakinannya. Beberapa bulan kemudian, persiapan pernikahan pun dimulai. Larissa menolak gagasan pesta mewah di hotel berbintang. Ia ingin segalanya sederhana, hangat, dan apa adanya. Aku tidak butuh pesta besar untuk membuktikan cinta kita. Aku hanya ingin semua orang yang benar-benar peduli pada kita hadir, katanya pada Erwin. Erwin awalnya merasa minder. Ia membayangkan gaun mewah Larissa, undangan para kolega bisnis, dan dirinya yang hanya mampu mengenakan jas pinjaman. Namun Larissa meyakinkannya dengan senyum, kamu cukup hadir sebagai dirimu sendiri. Itu yang paling berharga bagiku. Hari pernikahan pun tiba. Halaman rumah Larissa disulap menjadi tempat sakral penuh bunga putih sederhana. Kursi-kursi berderet rapi, kain putih berayun tertiup angin sore. Tidak ada kilau glamor berlebihan. Namun suasana terasa hangat dan tulus. Larissa tampil anggun dengan gaun putih sederhana, rambutnya ditata elegan. Senyumnya bersinar, lebih indah dari semua perhiasan. Erwin berdiri di pelaminan dengan jas hitam yang dipinjamkan seorang sahabat. Wajahnya tampak gugup tapi bahagia. Ketika penghulu memimpin ijab kabul, Erwin mengucapkan janji suci dengan suara bergetar. Saya terima nikahnya, dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai. Kata-kata itu disambut takbir kecil dari para saksi. Air mata menetes di pipi ibunya yang duduk di barisan depan. Bagi sang ibu, melihat anaknya berdiri tegak menikahi seorang wanita terhormat adalah hadiah terbesar dari Tuhan. Larissa menatap Erwin penuh cinta. Ketika tiba gilirannya, ia pun mengucap janji yang membuat semua terdiam. Aku tidak butuh harta, tidak butuh jabatan. Yang kubutuhkan hanya pria yang bisa menjagaku dengan hatinya. Dan aku tahu, itu adalah kamu, Erwin. Tepuk tangan menggema. Sebagian terharu, sebagian masih terkejut. Namun hari itu, tidak ada lagi yang bisa membantah. Mereka resmi menjadi suami istri. Malam itu pesta kecil berlangsung hangat. Anak-anak berlari di halaman. Tamu menikmati hidangan sederhana, dan musik akustik mengalun lembut. Erwin duduk di samping Larissa, menggenggam tangannya. Aku tidak pernah membayangkan akan ada di titik ini, katanya lirih. Larissa tersenyum. Aku pun sama. Tapi aku percaya, Tuhan selalu menaruh kejutan indah bagi orang yang tulus. Kamu membuktikan itu, Win. Kejujuranmu telah membawamu padaku. Hari-hari setelah pernikahan membawa kebahagiaan baru. Erwin tinggal bersama Larissa, namun tidak pernah melupakan ibunya. Larissa justru merangkul mertuanya dengan penuh kasih, merawatnya seperti ibu kandung sendiri. Beberapa tahun berlalu, rumah besar itu kini dipenuhi tawa dua anak kecil yang lahir dari cinta mereka. Erwin yang dulu hanya pemuda miskin kini menjadi suami yang penuh tanggung jawab, sekaligus ayah yang penyayang.
Larissa yang dulu kesepian kini hidup dikelilingi cinta yang nyata. Pada suatu sore, Erwin duduk di teras sambil menggendong anak bungsunya. Larissa duduk di samping, menatapnya dengan mata penuh syukur. Kau tahu, Win? Kalau waktu itu kamu memilih mengambil uang di dompetku, mungkin kita tidak akan pernah bertemu seperti ini. Erwin tersenyum kecil. Kejujuran memang tidak langsung membuat kita kaya. Tapi kejujuran membawaku padamu, dan itu lebih berharga dari semua harta. Larissa menggenggam tangannya erat. Dan aku bersyukur. Aku memilih pria yang hatinya murni, bukan hartanya. Matahari senja menyinari halaman rumah, cahaya keemasan jatuh di wajah mereka. Dua anak kecil berlarian sambil tertawa, dan untuk sesaat, dunia terasa sempurna. Pesan moral dari kisah ini begitu jelas. Kejujuran dan kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Kadang perjalanan itu berat, penuh godaan dan cibiran. Namun hati yang tulus tidak pernah salah jalan. Erwin membuktikan, seorang pemuda miskin sekalipun bisa mengubah takdirnya hanya dengan satu pilihan benar, mengembalikan dompet yang bukan miliknya. Dari situlah, cinta, kebahagiaan, dan kehidupan baru bermula. Dan begitulah, kisah pemuda miskin dan janda cantik yang kesepian itu berakhir bahagia. Tidak dengan harta, tidak dengan kemewahan, tetapi dengan cinta yang sederhana, tulus, dan abadi.